sini. Apabila yang Bapak Ibu buat tadi rinciannya atau uraiannya tidak ada di dalam sini, maka kita sesuaikan saja. Misalkan tidak ada, ya kita tinggal masukkan ke dalam aktiva tetap lainnya, atau mungkin aktiva lancar lainnya bisa diisi di sini. Setelah neraca kita isi, maka yang perlu dipastikan adalah keseimbangan antara aktiva dan pasiva. Yaitu di sini saya contohkan 100 juta dan 100 juta. Kita pindahkan juga laporan laba rugi. Nah, ini tadi contohnya ada kegiatan usahanya, penjualannya 1 miliar, pembeliannya tadi HPP adalah 500 juta, lalu beban penjualan. Jadi di sini bebannya dikelompokkan menjadi dua saja, yaitu penjualan dan umum dan administrasi. Ini dibebaskan pengertian dari Bapak Ibu, terserah mau masukkan kemana dari dua ini. Tapi kalau tidak ada kegiatan usaha atau nihil, tinggal cukup masukkan 00 saja atau dibiarkan seperti awalnya. Kemudian Bapak Ibu, apabila setelah selesai mengisi ini, kita klik di pojokan tadi, kembali ya. Pojokan atas ini ada klik kembali. Kembali, maka kita balik lagi ke formulir induk lanjutan. Nah, tibalah kita pada step terakhir, yaitu step pengiriman, langkah-langkah untuk pengiriman. Kita klik di sini tombol submit. Klik tombol submit. Nah, sampailah kita seperti ini. Maka di sini apabila ada yang berwarna merah adalah di sini wajib Bapak isi ya. Atau Bapak Ibu unggah di sini. Istilahnya adalah unggah. Apa yang diunggah yaitu tadi laporan keuangan. Namun demikian laporan keuangan ini terlebih dahulu Bapak Ibu buat, cetak, tanda tangani, ya, dicap, lalu di scan, digabungkan menjadi satu kesatuan laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi dan neraca. Kemudian apabila Bapak Ibu ada kegiatan usaha tadi, maka di sini selain dari laporan laba rugi, setiap bulan Bapak Ibu harus membuat rinciannya, yaitu berupa rekapitulasi peredaran bruto PP23. Nah, ini dibuat di dalam bentuk PDF juga. Nah, lalu ada lagi dokumen lampiran lainnya. Apa ini? Yaitu apabila Bapak Ibu tidak memiliki kegiatan usaha, maka Bapak Ibu harus membuat namanya surat pernyataan. Surat pernyataan yang bermaterai mengenai bahwa perusahaan ini tidak memiliki kegiatan usaha sepanjang tahun 2019, misalkan seperti itu. Jadi yang wajib adalah yang ini, ya, laporan keuangan, rekap ini apabila ada kegiatan usaha. Apabila tidak ada kegiatan usaha, maka masuk ke dokumen lampiran lainnya. Untuk yang daftar nominatif biaya promosi atau ini, ya, ini sesuai dengan kegiatan usaha Bapak Ibu. Jadi apabila tidak ada hubungan dengan ini, maka tidak perlu. Yang wajib adalah yang nomor 1, 2 apabila ada kegiatan usaha, dan yang terakhir, yang ketujuh ya, yang ketujuh. Jangan lupa yang kita upload atau yang kita unggah adalah dalam format PDF. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Jangan lupa laporan laba ruginya ditandatangani, laporan laba rugi dan neraca ya ditandatangani, dibuat nama dan dicap kantor dengan menggunakan kop surat. Meskipun Bapak Ibu nihil, tidak ada kegiatan usaha, laporan keuangan ini tetap harus dibuat. Laporan laba rugi dibuat 0, neraca itu pasti karena akan berlanjut terus dari tahun lalu, akan berlanjut di tahun ini, dan akan kita gunakan datanya untuk tahun depan. Ditambah lagi dengan surat pernyataan. Jangan lupa. Nah, lalu kita klik ya unggah lampiran, maka kita cari tadi ya laporan keuangan yang sudah di PDF-kan. Kalau Bapak Ibu tidak atau belum paham bagaimana cara membuat laporan keuangan PDF, Bapak Ibu bisa
bertanya di dalam kolom komentar. Nanti akan saya jawab atau saya bikinkan video tentang tata cara pembuatan PDF yang paling gampang. Yang simpelnya sih sebenarnya kita foto saja. Kita foto laporan keuangan. Kalau Bapak Ibu tidak ada printer yang bisa scan, kita foto saja laporan keuangan tadi, lalu kita convert atau kita pindahkan dari JPG. Hasil foto itu formatnya adalah JPG. Kita pindahkan ke dalam format PDF. Caranya banyak, bisa menggunakan aplikasi, atau apabila Bapak Ibu tidak bisa menggunakan aplikasi, mudah saja tinggal Bapak Ibu pindahkan foto tadi ke dalam Word, Microsoft Word. Jadi Bapak Ibu buka dulu Microsoft Word, lalu insert foto tadi, kemudian simpan Word-nya tadi itu ke dalam format PDF atau save as ke dalam format PDF. Maka di situ langsung dengan seketika menjadi PDF seperti ini. Kita pilih ya PDF, kemudian open, klik, maka lanjut seperti ini, masuk. Nah, sampailah kita ke tahap yang terakhir ya. Ini jangan lupa apabila tidak ada kegiatan usaha maka unggah juga di sini surat pernyataan tadi. Langkah terakhir adalah kita memasukkan kode verifikasi. Kode verifikasi ini bisa kita dapatkan di email. Kita cari di email kita, buka email perusahaan ya. Kita cari kode verifikasi. Nah, seperti ini misalkan kode verifikasinya langsung kita copy saja ke dalam sini, kode verifikasi ini. Nah, apabila SPT Bapak Ibu itu adalah statusnya kurang bayar, maka di sini akan ada informasi tambahan berupa bukti penyetoran. Jadi di sini Bapak Ibu harus menginput bukti penyetoran, tanggal berapa Bapak Ibu membayarnya, nominal yang dibayarkan berapa, lalu NTPN-nya berapa. Di sini akan muncul. Namun karena SPT kita ini tadi nihil, maka informasi tersebut tidak ada. Hanya seperti ini saja, sederhana. Baik Bapak Ibu, terakhir tadi setelah kita ketik di sini kode verifikasinya, maka kita klik submit. Nah, jadi apabila berhasil Bapak Ibu, maka akan muncul seperti ini. Notifikasi submit SPT berhasil. Cek email Anda untuk tanda bukti penerimaan elektronik. Nah, silakan Bapak Ibu buka lagi emailnya. Apakah ada tanda bukti penerimaan SPT tahunan tahun pajak 2019 dengan status nihil misalkan atau kurang bayar. Di situ apabila ada itu maka pelaporan SPT Bapak Ibu telah berhasil. Namun demikian apabila terjadi kegagalan, misalkan seperti ini contohnya. Setelah kita klik submit, akan muncul seperti ini, tidak ada tulisan apa-apa. Hanya kosong seperti ini. Nah, ini sering sekali terjadi, maka apabila terjadi seperti ini, kita mesti cek dulu settingan-settingan yang ada di komputer kita, yaitu bagaimana langkah-langkahnya. Seperti ini, masuk kontrol panel, network dan internet, ya, langsung atau search saja di search internet option. Kita ketik internet option, maka akan muncul internet option seperti ini. Nah, kita pilih ya, internet option atau internet properties, ya seperti ini. Kita pilih di advance ya dan bagian scroll ke bawah pada bagian securities. Nah, ini SSL 2.0, 3.0, TLS 1.0, 1.1, 1.2 harus dicentang semua. Jadi kalau Bapak Ibu tidak bawaan komputernya itu belum tercentang, maka tidak akan tampil seperti tadi. Lalu kita centang dulu, maka selesai. Oke. Maka akan kembali seperti ini di awal lagi ya. Kita coba lagi masukkan kode verifikasi. Kode verifikasi ini tidak akan berubah. Yaitu pada saat pengisian awal kita tadi download e-form, maka kode verifikasi itu yang akan kita pakai.
selamanya. Ya, kita isi lagi, kemudian kita submit dan berhasil. Nah, apabila Bapak Ibu sudah berhasil, maka Bapak Ibu berhak menerima tanda terima bukti penyampaian SPT tahunan. Namun demikian, karena penyampaian SPT tahunan ini melalui internet, maka petugas kami tetap akan melakukan penelitian. Maka dari itu, apabila ternyata nanti dari hasil penelitian petugas-petugas dari kantor pelayanan pajak menemukan ada kekurangan pengisian atau misalkan kekurangan lampiran yang harus Bapak Ibu lampirkan, maka mereka akan membuat surat permintaan konfirmasi atau permintaan penyampaian kekurangan SPT tahunan berupa sesuai dengan yang diminta apa di sana. Nah, di situ nanti Bapak Ibu harus dalam jangka waktu, kalau tidak salah 1 bulan, harus memenuhi surat tersebut. Jadi, apabila Bapak Ibu tidak memenuhi surat tersebut, maka meskipun Bapak Ibu sudah menerima bukti penyampaian, tetapi SPT Bapak Ibu tetap dianggap tidak lengkap dan dianggap tidak melapor. Pada akhirnya akan mendapat denda untuk SPT badan sebesar 1 juta rupiah. Jadi di sini kita harus berhati-hati dalam pengisiannya, dan nanti apabila ada konfirmasi, sesegera mungkin kita harus tindak lanjuti sehingga kita bisa terbebas dari denda keterlambatan penyampaian SPT tahunan atau tidak menyampaikan SPT tahunan. Baik, demikian video singkat dari saya. Semoga Bapak Ibu bisa memahaminya. Apabila ada pertanyaan, silakan diketik pada kolom komentar. Demikian perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.